Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asti. Gimana kabarnya, Bu Asti? Alhamdulillah baik. Saya beberapa hari yang lalu ingin bertemu dengan Bu Asti terkait dengan kegiatan pendampingan di kelas panjenengan. Ya, tujuan saya hanya sekedar sharing mawon, bukan mengawasi panjenengan mengajar, bukan hanya sekedar sharing. Kita sharing sambil sama-sama cari pengalaman untuk mengajar mawon. Ini panjenengan saat ini di jam ini masih kosong ya? Tapi nanti siang ada jam mengajar. Ada di kelas 10 KC1. Di kelas 10 KC1 jam berapa, Bu? Jam 7. Jam 7.08. Pelajaran matematika ya? Iya, harus Matematika. Pelajaran matematika di hari ini materinya tentang apa, Bu? Kalau untuk kelas 10 saat ini di barisan dan deret aritmatika 4. Barisan dan deret Iya. aritmatika di kelas 10 KC1. Berarti jam 7.08 itu setelah istirahat ya? Istirahat. Setelah istirahat jam 7.08, kemudian 9.10 jam terakhir. Nanti kira-kira apakah saya boleh ikut nimbrung, ikut melihat atau mendampingi panjenengan saat mengajar? Sakit, Pak. Oh, sakit. Kalau bisa berarti nanti saya mau ke kelas panjenengan jam 7.08. Kebetulan saya hari ini pas kosong, jadwal kuning ya. Kalau jadwal hijau biasanya malah double. Jadwal kuning lumayan kalau longgar ini kebetulan gitu. Sehingga nanti kalau saya ke kelas tidak apa-apa ya, jam 7.08. Terkait dengan materi panjenengan yaitu tentang barisan deret aritmatika itu tentunya panjenengan sebelum mengajar itu punya keinginan atau punya harapan atau punya cita-cita pada saat panjenengan mengajar itu punya harapan seperti apa gitu? Kalau di matematika itu harapannya anak-anak itu menyukai, menyenangi dengan mapel matematika dulu. Kemudian anak-anak itu bisa menyenangi, maksudnya minatnya dulu terhadap materi ini, khususnya materi barisan dan deret aritmatika. Karena memang anak-anak sekarang kalau waktunya matematika itu cenderung tidak suka. Matematika itu sulit kan. Jadi harapannya saya anak-anak bisa suka dulu dengan matematika, suka dengan materi yang saya ajarkan. Jadi itu harapan panjenengan ya, nanti kalau mau mengajar itu terutama di kelas 10 KC1 inginnya anak-anak bisa lebih semangat, lebih senang, lebih suka mengikuti pelajaran matematika. Kalau sudah suka otomatis hasrat untuk belajar itu ada, gitu ya, kira-kira begitu. Mungkin ada trik atau cara yang sudah ada di angan-angan panjenengan supaya anak-anak suka terhadap matematika. Kalau matematika tergantung dari materinya ya Pak. Kebetulan ini kan waktunya barisan dan deret. Jadi anak-anak itu kalau dibuat langsung ke bilangan itu biasanya males. Nah, saya itu pengennya anak-anak itu diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi ya anak biasanya itu sulit membaca literasi. Anak sekarang kan punya literasi, maksud saya nanti sebisa mungkin anak-anak itu suka membaca, terutama kalau matematika ada soal ceritanya kalau saat ini, karena memang membudayakan literasi itu memang saat ini memang perlu. Iya. Jadi membudayakan literasi sekaligus memberi persepsi lah ibaratnya ya, memberi pengetahuan awal pada anak-anak
sebenarnya materi yang Anda pelajari itu untuk apa sih gitu dalam hidup sehari-hari, Iya. sehingga mereka merasa oh ini diperlukan. Betul, Gitu. dibutuhkan. Kalau sudah merasa membutuhkan, otomatis mereka akan semangat untuk belajar. Oke, saya kira itu Bu yang bisa kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti siang kita ketemu di kelas. Semoga apa yang Panjenengan harapkan saat mengajar di kelas 10 KJ1 nanti bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, ada satu lagi nih Bu. Kalau sementara sekarang ini kira-kira perkiraan Panjenengan atau penilaian Panjenengan terhadap kemampuan Panjenengan terhadap saat mengajar siswa supaya siswa itu suka terhadap matematika itu kira-kira kemampuan Panjenengan untuk menuju ke sana itu kira-kira berapa nilainya di antara Saya. 1 sampai 10? Perasaan atau perkiraan sekarang? Iya, 7. Semoga nanti setelah menerapkan teori Panjenengan atau pengalaman Panjenengan saat mengajar, ternyata nanti sudah berubah. Artinya apa? Artinya nanti anak-anak ternyata minatnya semakin meningkat, semakin suka terhadap matematika, sehingga Panjenengan merasa sudah mulai berhasil apa yang saya harapkan, sehingga grade-nya meningkat. Mudah-mudahan nanti seperti itu. Ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke. Ini hanya sekitar sharing supaya kita saling belajar untuk membina anak-anak, membimbing anak-anak, dan juga melakukan mereka, mendidik mereka biar lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di jam ke-78. Saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada Fatrina, Farma, dan Salma. Fatrina S Bu.
500.000 dan seterusnya sampai selama berapa tahun? 1 tahun. Gajinya per bulan, berarti itu kalau ditulis tinggal tambah suku, berarti itu 1. Kemudian ini berapa? 2. Suku ke-3. Yang saya tanyakan yang terakhir, berarti itu berapa? 12. Dari mana 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Bisa kita cari berapa gajinya pada tahun terakhir atau 1 tahun terakhir berapa? 2.000. Dan situ suku ke awal atau suku pertamanya berapa? 3 juta. A-nya 3 juta. Kalau aritmatika berarti dapat diketahui bedanya atau B. B-nya berapa? 500. Dari mana? Ada dikurangi 10, berarti 500.000. Kita mencari U ke 12. Apa beda U12 sama S12? Coba U12 berapa? S12 berapa? Kalau U12 itu gaji pada
3S 12 setengah dengan N-nya berapa? 12 ditambah A-nya sudah tahu kan, gaji awal dia berapa? 3 juta. 3 juta ditambah U12 atau gaji terakhir berapa? 3 juta 500. Nah, setengah kali 12 setengahnya 12 6. Yang jumlahkan berapa? Berapa? 11 ya? 11 100.000 sekali. Itu jadi bedanya kalau yang O itu yang gaji ke 12 atau pada bulan ke 12, tapi kalau S12 itu semuanya gajinya di Jumlah. enggak ya. Kamu dari 15 menit. Langsung kita
Kalau dibuat sketsa itu akan seperti ini. Kita tahu isi ya, mau membagi menjadi 5 membentuk barisan tarik jadi karena maksudnya kalau membentuk barisan seperti yang panjang 5 ada berapa potongan nanti? 5. Potongan yang pertama 1,2. Terus setelah itu berapa? Yang paling panjang. Yang paling panjang pasti diameter akhir kalau kita mengamati bentuk dari aritmatika. Berarti berapa? 2,4. Yuk, kita tahu bentuk barisan berarti ini yang di awal U1. Kalau ini berarti U5. U1 nama lainnya apa enggak? A. Jadi dari sini apa kita simpulkan A-nya 1,2. U5-nya 2,4. U5 rumusnya menjadi apa? A plus N-nya berapa? 5 min 1. N sama dengan 2,4. Rumusnya A plus N min 1 sorry. Jadi A-nya berapa? 1,2. 51 4. B sama dengan 2,4. Kita keluar dari sini. Cari tahu apa? B. B masih banding dengan 4. Dari 2,4 kita tidak butuh 1,2. Dari sini jadi min 1,2. Berapa hasilnya? 4 kurang 12 1,2. Berapa B? 1,2 bagi 4. Oke. Berarti kita tahu beda dari pemotongan itu tadi berapa? Salah yang sudah
Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi.
2N itu kok sama 2N? Bu, kayak aku yang ini. Kan ditanya aku dong. Kayak yang kok bisa 2N bener? Tambah kalau S itu nggak kali, kalau S itu ada kali. Kalau yang S-nya nggak ada, setengah N A plus UN itu nggak ada sekali kalau S-nya. Kalau itu kan ditambah. Ini kalau kayak lagi, kita pikir waktu ini. Oh, gitu.
Indonesia misalnya buat undangan urutan bilangan itu
Oke, dari saya pertemuan kita hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesti, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pesti hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin kita sudah melampaui 2 langkah. Yang pertama adalah pra observasi ya. Setelah itu kita lakukan yang kedua adalah observasi di kelas dalam rangka untuk sharing. Ya, sekaligus saya juga mendampingi panjenengan. Kita sama-sama sharing untuk saling membagi ilmu. Ya. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan untuk pasca observasi ya, dengan harapan pasca observasi ini membuahkan hasil dari yang panjang rencanakan kemarin pada waktu observasi. Harapannya ketika mengajar di kelas bagaimana, mudah-mudahan setelah panjang melaksanakan pembelajaran di kelas bisa sesuai dengan harapan panjenengan yang sudah banyak sampaikan dan juga menghasilkan yang lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Oh iya, hari ini tadi jam 0 dulu ya. Oh malah sore udah selesai nih ya. Alhamdulillah udah selesai. Hari ini udah selesai. Di jam 0 jam 3 lebih. Berarti tidak ada kewajiban untuk masuk ke kelas ya. Tidak meninggalkan anak-anak. Saya juga jam 0. Alhamdulillah. Hari ini saya berencana untuk pasca observasi ya. Sesuai yang sudah kita sepakati tadi pagi ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk anak didik kita. Iya, SD kemarin kita sudah melakukan pendampingan. Saya sudah melakukan pendampingan ketika panjenengan mengajar di kelas. Di kelas 10 KC2, 10 KC1 ya, 10 KC1 di hari Kamis jam 7.08 itu tanggalnya berapa lupa kemarin saya gitu. Dan hari ini kita akan istilahnya refleksi ya, refleksi atau membaca ulang apa yang sudah panjenengan lakukan kemarin ya. Kalau pada saat kemarin panjenengan sebelum mengajar, pada saat kita pra observasi, panjenengan pernah menyampaikan bahwa saya ingin mengajar dengan cara tertentu sehingga anak-anak itu mempunyai keinginan untuk mempelajari matematika lebih semangat. Artinya anak-anak supaya lebih semangat mengikuti pelajaran matematika dengan cara kemarin yang banyak lakukan. Kalau saya menerapkannya dengan dikaitkan dengan kehidupan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu fungsinya, apa itu kepentingannya kita belajar materi ini. Materinya kemarin tentang apa? Kemarin barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Bagi anak-anak yang tidak mengerti apa itu untuk apa, kita kenapa harus pusing-pusing mempelajari matematika. Bagi mereka yang tidak suka hitungan, mungkin merasa itu tidak berguna. Sehingga panjenengan menerapkan pembelajaran itu dengan cara mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu panjenengan lakukan, apa yang panjenengan rasakan pada saat pembelajaran itu? Apakah ada perubahan dengan sebelumnya? Ya, ada perkembangan meskipun tidak langsung karena memang berproses Pak. Karena anak-anak itu kan biasanya kalau pelajaran matematika seperti itu. Nah, saya tidak mau anak-anak itu terlalu disingkan karena angka seperti itu. Nah, kemarin itu sudah saya terapkan yang sudah mereka alami di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak terkonsep harus berupa angka, padahal kegiatan
sudah mereka lakukan, mulai bangun tidur dan lain sebagainya. Kemarin karena materinya barisan dan deret itu, jadi saya buatkan semacam permasalahan atau soal sehingga mereka bisa menganalisa sendiri. Oh ini seperti ini, nah seperti itu Pak. Jadi nggak selalu harus pakai rumus ini, rumus itu enggak. Jadi mereka bisa menganalisa ini harusnya seperti ini. Berarti sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Bu ya. Selain itu juga tergantung dari hobi mereka masing-masing juga. Ada yang hobinya menghafal rumus, mungkin ada yang hobinya mengaitkan dengan kehidupan karena anak sehari-hari. sekarang itu literasinya minim sekali. Kadang seperti yang viral di TikTok itu kan perkalian mereka tidak paham, tahunya hafalan 3 kali 3 itu 9, tapi mereka tidak tahu 9 itu sebenarnya. Nah saya ingin mindset mereka yang harus penghafalan gitu loh Pak. Jadi tidak selalu 3 tambah 2 itu selalu 5 itu dari mana. Jadi tidak harus. Jadi intinya pandangan menyampaikan materinya itu, pelaksanaan pembelajarannya itu dengan cara tertentu yang kira-kira bisa diterima oleh semua siswa dengan cara yang berbeda-beda, tetapi bisa diterima oleh siswa. Mereka akan semakin senang, semakin suka terhadap pelajaran matematika. Ini kebetulan ada Bu Seri juga matematika. Alhamdulillah. Berarti kelihatannya ada perubahan ya, meskipun baru sehari misalnya ya. Apalagi nanti kalau diterapkan terus-menerus jarak 1 bulan atau jarak 1 semester, kemungkinan akan berubah semangat anak-anak untuk mempelajari matematika. Suka dulu. Kalau sudah suka, ada keinginan untuk belajar yang lebih. Iya. Diharapkan nanti di semester ganjil ini di bulan Desember hasilnya juga lebih baik lagi. Semoga seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau dari kemarin pada saat kita pra observasi itu saya pernah menanyakan grade atau rentang nilai yang kira-kira panjangan perkirakan untuk panjangan sendiri ya pada saat mengajar itu. Kemarin dengan sekarang kira-kira bagaimana? Ya. Kemarin 7 ya? Iya. 7 Oh, sudah ada peningkatan gitu. Alhamdulillah. Iya, tentunya nanti dengan cara yang panjenengan lakukan secara kontinu terus-menerus, grade atau penilaian panjenengan terhadap keberhasilan yang panjenengan rasakan sendiri itu terasa semakin meningkat. Kalau saya kemarin menilai saya sendiri pada saat mengajar itu keberhasilannya kira-kira masih 7 ya, sekarang kelihatannya sudah meningkat, kira-kira bisa saya bilang 8 atau 8,5. Tidak apa-apa, sudah ada peningkatan. Berarti itu ada hasilnya. Apa yang kemarin panjenengan rasakan, panjenengan pikirkan, kemudian panjenengan punya rencana nanti cara mengajar saya seperti ini dengan mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari supaya anak merasa bahwa matematika itu diperlukan. Kalau sudah merasa perlu, akhirnya belajar lebih giat. Kemudian, iya ada yang terakhir juga ini. Setelah panjenengan melakukan itu, kira-kira adakah rencana ke depan gitu, rencana ke depan untuk dalam belajar ini? Iya, dalam belajar. Kayaknya saya harus lebih banyak mencari ide supaya mereka tidak membosankan di kelas mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan angka. Mencari ide. Memang ya, anak-anak itu sekarang kalau seperti soal AKM itu kan banyak literasi, itu memang kurang sekali. Jadi memang untuk apa ya, membiasakan mereka untuk kegiatan literasi, literasi juga. Minim literasi sekarang ini. Jadi memang seperti soal KM itu kan butuh membaca, dan anak-anak itu tidak telaten membaca ya. Telatennya hanya membaca chat WA. Itu telaten. Tapi memang harus lebih ya. Saya harus lebih banyak mencari ide supaya mereka suka kadang materi seperti itu. Terus males. Berarti mencari ide ya. Ide yang terbaru
yang membuat mereka lebih semangat lagi. Kira menurut panjenengan dari mana saja itu ide itu didapatkan? Dari IG, dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube itu juga sekarang. Dari online Iya. atau mungkin dari offline juga ada? Offline dari teman yang saya punya. Maksudnya iya. Oke, saya kira sudah cukup Bu. Terima kasih perbincangan kali ini dalam rangka pasca observasi, menilai kembali, merefleksikan kembali apa yang kemarin panjenengan lakukan di kelas. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk panjenengan, untuk saya, dan untuk Bapak Ibu semuanya, dan lebih-lebih bermanfaat untuk anak didik kita, sehingga anak-anak semuanya semangat dalam mempelajari semua mata pelajaran, tidak pilih-pilih, apa itu yang diajarkan semuanya pelajari dengan senang hati, tentunya prestasi mereka juga meningkat menjadi orang sukses sesuai harapan kita sebagai seperti itu, terutama untuk siswa SMK Negeri 3. Iya Bu, tadi kalau panjenengan sudah menjawab rencana tindak lanjut ke depan untuk pembelajaran mencari ide-ide tadi ya, itu kira-kira dilaksanakan kapan? Karena ini kan sudah mau asas Pak ya. Iya, mau asas. Nanti di semester genap. Oh, Mungkin semester dengan genap. materi di semester Sifat yang Iya. seperti kira nanti ya. Karena tinggal 1 minggu kita sudah asas. Asas iya. Oke, semoga nanti di semester genap rencana yang panjenengan harapkan itu bisa terlaksana dengan baik dan semakin sukses untuk anak-anak dan panjenengan semuanya. Sambut. Oke, saya kira sudah cukup Bu. Terima kasih perbincangan kali ini dalam rangka pasca observasi, menilai kembali, merefleksikan kembali apa yang kemarin panjenengan lakukan di kelas. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk panjenengan, untuk saya, dan untuk Bapak Ibu semuanya, dan lebih-lebih bermanfaat untuk anak didik kita, sehingga anak-anak semuanya semangat dalam mempelajari semua mata pelajaran, tidak pilih-pilih, apa itu yang diajarkan semuanya pelajari dengan senang hati, tentunya prestasi mereka juga meningkat menjadi orang sukses sesuai harapan kita sebagai seperti itu, terutama untuk siswa SMK Negeri 3 tadi. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf sampai sore ini belum pulang karena menunggu saya. Oke, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Sambut. Tambahkan titiknya ya. Oke, betul. Dengan Ibu Saya Bu Sevi dengan Ibu Esti. Oke. Ya. Terima kasih Pak Mulisin dan Ibu Esti dan Oke. Bu Sevi. Hari ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Pak Mulisin sudah menyampaikan tuntutannya, mulai dari tujuan tadi sudah disampaikan di sana bahwa ini untuk meningkatkan otomatis kualitas pendidikan matematika tentunya di kelasnya USD. Identifikasi sudah muncul tadi, di mana anak-anak sudah teori dulu, matematika sudah hafalannya sudah penuh dengan hitungan hafalan yang harus dihitung, dihafalkan pada nggak seperti itu, sehingga rencana aksinya USD dengan menggunakan konsep. Ada konsep sehingga anak-anak tidak hanya hafal tapi tahu dari mana itu berasal dan berbagai cara, sehingga tadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga harapannya anak-anak bisa nyaman, bisa gembira, tambah lagi dengan pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, game-game yang banyak yang dari media sosial, sehingga diharapkan nanti bisa dieksekusi dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan matematika di kelasnya UST maupun di SMK ketika ini. Dan terakhir tadi juga disampaikan juga tanggung jawabnya sudah dilaksanakan. Nanti rencananya semester ganjil akan mulai dieksekusi untuk rencana aksi, membuat strategi yang tepat agar anak nyaman, senang, gembira dengan konsep matematika yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak. Pun ya, Sambut. nanti jadi aja.